Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita lanjut untuk narasi 2024. Berarti ini video pertama ya untuk tahun baru. Kita lanjut tentang narasi mengenai NFT. Jadi selama kebanyakan 2023, volume trading NFT itu kan trennya menurun terus dan jauh lebih rendah daripada rata-rata pas tahun sebelumnya lagi yang 2022. Puncak tengah Februarinya itu bertepatan banget sama peluncurannya Blur, marketplace saingannya OpenSea waktu itu, yang dipikir bakal menyegarkan pasar NFT. Tapi ternyata malah kebalikannya, hanya sementara aja dan itu udah pucuk. Akhir tahun 2023 volumenya mulai menonjak. Jadi kita mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda kalau ada skenario bagus nih, bullish untuk tren dan narasi NFT ke tahun 2024. Oke, let's go. Baik guys, jangan lupa untuk dibaca disclaimer-nya biar kalian tahu bahwa video ini hanya untuk edukasi dan informasi semata. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang 3 potensi sebenarnya yang utama ya yang bisa mendorong skenario bull market untuk NFT di tahun 2024 ini, saya kepikiran yang pertama itu brand karakter NFT dan gaming bisa jadi mainstream dan bisa menarik partisipan baru. Terus yang kedua, brand konsumen besar yang udah punya nama masuk ke Web3, terus mereka bawa orang-orang yang udah mereka punya, misalkan contoh kayak Nike atau Starbucks. Terus yang ketiga, itu ada peluncuran untuk produk konsumen baru tapi yang inovatif dan itu memanfaatkan NFT. Itu 3 skenario utama tapi terlalu general ya, terlalu umum. Jadi mungkin bisa kita kasih tahu beberapa hal-hal yang khusus, yang spesifiknya. Cuman setiap faktor yang berkembang ini dari 3-nya itu memang independen. Mereka kayak terpisah satu sama lain. Cuman momentumnya kalau digabung ya bisa menandai tahun NFT yang lebih eksplosif. Itu yang ada di pandangan kami dalam skenario bullish yang kita bakal pantau ke depannya. Nah, ada beberapa tema-tema besar untuk narasi NFT di tahun 2024. Kita nggak bakal bahas semuanya, cuman yang utama-utama aja. Karena kalau misalkan pengen bahas lebih lanjut bisa komen atau kasih pertanyaan atau mungkin gabung jadi anggota member, kita bisa kasih artikel lebih mendalamnya lagi. Yang pertama itu popularitas beberapa NFT terkait NFT yang bentuk foto profil ya, istilahnya itu PFP kalau di crypto Twitter. Itu lahir pas kegilaannya bull market 2021, 2022 kan. Nah, beberapa itu udah ganti ambisi mereka itu. Mereka pengen bangun IP karakter global. Jadi bukan cuma untuk bikin karakter buat dipasang sebagai foto profil doang. Dan contoh-contoh yang utamanya itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nama-nama utamanya kayak Pudgy Penguins, Doodles, Cool Cats, Azuki. Kalau misalkan kalian lihat, saya bakal nunjukin gambar di sini. Nah, oke, ini gambar Delphi Digital. Ini yang sudah mereka kumpulkan nama-nama yang sebenarnya beberapa saya tahu tapi beberapa lainnya tidak, karena memang ada yang khusus pemantau NFT di Delphi Digital yang mereka kasih sampai detail banget, sampai deep dive. Untuk IP-IP ini beda-beda ya. Ada yang IP-nya itu kayak imut-imut, gemoy gitu, cute. Ini contohnya kayak Pudgy Penguins, Doodles, Cool Cats, V-Friends, sama Clinosaurus. Kebetulan yang nanti Pudgy, Doodle, sama Clinosaurus bakal kita bahas lebih spesifik. Terus yang gayanya itu kayak komik atau kayak anime, itu ada Azuki, ada On One Force, ada Bored Ape Yacht Club, terus ada Aku. Terus yang lebih ke niche, lebih kayak spesifik banget temanya mereka, itu ada Dead Fellas, Chimpers, Forgotten Runes Wizard, terus sama Kanpai Pandas. Itu beberapa nama. Tapi kalau misalkan kita lihat contoh nama yang kayak Pudgy Penguins, Doodles, Cool Cats, Azuki, itu mereka ngejar kesadaran mainstream. Contohnya yang bagus-bagus tadi ya termasuk Clinosaurus. Pas tahun 2024 mereka ini sudah membangun selama 2 tahun lebih jadinya kalau kita hitung ya dari tahun 2021-2022. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ini kan nama-nama yang pasarnya itu lebih ke pengen ganti ambisi. Dari yang tadinya cuma foto profil, mereka pengen bikin IP karakter besar. Menurut saya tuh pasarnya bagus dan keputusan yang bagus juga sebagai bisnis. Karena kalau kita lihat, ini ada artikel Medium ya bahas tentang tren IP karakter. Kalau nggak salah di daerah sini. Nah, ini bener. Pertumbuhan pasar IP. Ini untuk industri IP itu sebenarnya untuk merch lisensi globalnya kan senilai 292 miliar dolar. Itu pas tahun 2019. Sementara pasar IP karakter global itu malah 180 miliar diperkirakannya pas tahun 2018. Jadi kalau kita mau lihat kayak contoh yang spesifik, Hello Kitty
Kita semua tahu ya, Hello Kitty itu menghasilkan pendapatan 80 miliar dolar selama 49 tahun keberadaannya mereka. Jadi kalau bisa mainstream, contoh-contoh yang bisa kita lihat kayak pas tahun 2021, kayak Bored Ape Yacht Club, itu bisa sangat-sangat ada di mana-mana kalau mainstream ya. Contoh yang pertama, waktu Bored Ape Yacht Club tuh diomongin sama selebriti-selebriti. Brand-brandnya tuh di medsos ada di mana-mana. Terus artis-artis pada pakai foto profilnya BAYC. Contoh-contohnya kayak Eminem, Justin Bieber tuh pada ganti foto profilnya jadi NFT BAYC. Terus contoh keduanya tuh teman-teman kita yang normie yang mungkin bukan di industri kripto, bukan di industri NFT, itu bakal ngomongin brand tersebut di Instagram, di TikTok tanpa mereka ngerti kalau itu ada hubungannya sama teknologi NFT. Kita bisa ngeliat ini di Pudgy Penguins, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi contoh lainnya yang kita temukan di Indonesia itu sebenarnya yang ada di Bali juga, itu galeri SSS, Superlative Secret Society. Nggak tahu kalian tahu apa enggak, tapi ini ada di Bali. Dan kemarin kalau saya ngeliatin di medsos ya, kalau nggak salah di IG Reels, di TikTok juga, itu banyak orang-orang pada bikin ini sebagai, wah ini tempat yang estetik, ini galeri seni yang bagus banget, cocok nih buat kalian dating, buat hangout segala macam. Orang-orang tersebut saya ngeliat di komentar, di caption, di semua postingan mereka, nggak ada yang nyebutin kata NFT sekalipun. Jadi itu merupakan tanda yang bagus untuk gimana mereka bisa membawa brandnya ke mainstream, bukan memaksa mainstream untuk paham NFT dan dibawa ke dunia kita Web3. Terus contoh yang ketiga lagi ya, nanti saluran media bakal nerbitin artikel-artikel banyak dengan headline-headline yang heboh tentang brand-brand tersebut. Jadi untuk ambisi mereka bagus sih, yang dari tadinya cuma ngejar bikin foto profil, akhirnya mengejar bikin karakter IP global. Dan mungkin prediksi saya untuk tahun 2024, 1 atau 2 karakter NFT bisa meledak popularitasnya ke mainstream di tahun ini. Dan tim yang bagus itu paham seperti yang saya sebutin tadi. Masalahnya bukan bawa dunia ke dalam NFT, tapi membawa sebuah brand kepada dunia. Dan Pudgy Penguins itu memimpin. Itu contoh-contoh yang bisa kita lihat secara lokal sih, karena kami sendiri kan Republik Rupiah tinggalnya di Bali. Tapi kalau secara global ada Pudgy Penguins itu yang memimpin. Kontennya itu ramah keluarga banget. Kalau yang udah tahu Pudgy Penguins, bener-bener kayak imut, ramah keluarga untuk anak-anak. Orang tua juga suka kalau beliin hadiah untuk anak-anaknya. Kontennya ramah keluarga, kisah ceritanya dibikin sama komunitasnya. Terus harga mainannya itu terjangkau banget, cuman antara $20 sampai $40, dan itu dijual di toko-toko retail besar dan namanya kayak Walmart kalau di Amerika Serikat. Dan itu terus ada QR. Kalau misalkan kalian beli mainannya, itu di plush toy-nya itu ada QR code. Kalau misalkan di scan, itu bisa nyambung ke NFT yang bisa dipakai di dunianya Pudgy Penguins, namanya Pudgy World. Nah, kalau misalkan kita ngeliat ada beberapa video di sini, coba saya. Nah, di sini Pudgy World itu sebuah game metaverse yang interaktif yang nanti akan debut di kuartal pertama tahun ini. Jadi pokoknya antara bulan ini atau bulan Februari atau Maret kalau nggak delay ya. Dan ini jadi memadukan tuh dunia fisik ya, mainan yang orang-orang tahu tanpa mengerti ada hubungannya sama NFT. Kalau mereka pengen ulik lebih lanjut, mereka scan QR code-nya, karakter NFT yang ada di mainan mereka itu nyambung ke game metaverse interaktif ini. Jadi memadukan dunia fisik, dunia digital, itu menawarkan banyak banget lah hubungan antara konsumen, user yang pada beli mainan, yang pada suka dengan karakter ini, nggak ngerti keberadaan NFT-nya, sampai bisa nyambung ke brand yang lebih lanjut. Jadi itu merupakan cara yang menarik sih, gimana Pudgy Penguins dengan dunia Pudgy World-nya mereka ini, dengan perkiraan rilis di kuartal pertama itu bakal memulai pengalaman yang baru sih pokoknya. Dari yang tadinya orang pikir NFT spekulasi nggak jelas, jadi sebuah brand yang disukai orang di dunia nyata. Ini video menarik sih, saya bakal play pokoknya. Jadi kalian bisa nonton tuh sampai selesai. Intinya Pudgy Penguins ini proyek NFT pertama yang dapat 1 juta followers di Instagram. Belum ada proyek NFT lain di Instagram yang punya followers sebanyak itu. Itu kenaikan 4 kali lipat sejak awal tahun 2023. Dan pencapaian terbesar mereka juga kemitraan sama Walmart untuk jualan mainannya. Kalau ada yang belum tahu, Walmart itu bikin kolaborasi mereka menyentuh segmen yang punya $2,3 miliar. Total penjualan mainan retail di Amerika Serikat, besar banget. Walmart tuh tiap hari dikunjungi 180 juta orang yang mungkin memang keperluannya bukan untuk mainan tapi untuk barang-barang lain, tapi itu mewakili 20-25% pasarnya mainan-mainan retail di Amerika Serikat. Kemitraan lainnya kalau bukan di AS, itu di Kanada ada Toys R Us, pasti tahu kalau ada yang udah pernah ke tokonya. Terus sama satu lagi kalau di UK itu namanya Smiths. Jadi untuk itu mereka ada rencana pokoknya terus untuk ekspansi. Ini hanya beberapa langkah-langkah awal yang mereka lakukan. Berikutnya mereka itu pengen perluasan. Kalau misalkan ada yang tahu, untuk beli online-nya di Walmart juga ada, tapi ini di toko-tokonya itu ada di bagian depan. Saya kemarin sempat ngeliat fotonya si foundernya tuh bangga banget kayak ngeliat mainannya ada di dunia nyata di Walmart, tempat retail besar banget di AS. Ini untuk
jenis-jenis mainan yang dijual. Kalau pengen ngeliat di shop online-nya juga ada. Nah, rencana mereka itu ada pengen bikin juga debut 2 mesin arcade game di tahun 2024 dan memperluas basis konsumen lebih lanjut. Mereka juga antisipasi di Asia nanti, entah di bagian mana Asia, itu bakal ada perluasan pasar yang signifikan lewat kolaborasi yang sama kayak Walmart kalau di AS. Dan sentimen medsos di Pudgy Penguins itu memang yang paling kuat, paling positif banget, dan profil picture-nya itu aja diadopsi banyak banget nama-nama orang dengan followers besar di crypto Twitter. Jadi ada banyak acara, aktivitas-aktivitas dunia nyata juga mereka ngadain di berbagai dunia secara global. Itu Pudgy Penguins yang memimpin. Terus ada Doodles yang sempat diremehkan dan sempat menerima banyak sentimen negatif juga karena 1 dan 2 lain alasan. Tim NFT ini juga sama, dia bikin proyek yang ramah keluarga, yang brandingnya itu karakternya itu warna-warni dan vibes-nya itu asik, dan mereka memang menargetkan kalangan profesional muda yang pada punya anak-anak. Di tahun 2023 mereka mengenalkan Happy and Mellow, dan itu karakter utama yang sebenarnya udah mereka sering pakai untuk animasi-animasi shorts mereka untuk mengembangkan cerita. Golden Wolf itu studio animasi yang mereka akuisisi untuk bantu bikin animasinya mereka. Saya suka sih sebenarnya, ini merupakan pokoknya mirip-mirip lah Pudgy Penguins, Doodles, bener-bener ramah keluarga, bener-bener asik vibes-nya itu, dan keberadaan fisik mereka juga ada di dunia nyata. Kalau Doodles itu kerjasamanya sama Camp Store. Camp Store ini menawarkan pengalaman dunia nyata di mana anak-anak itu bisa sambil mengalami pengalaman yang imersif. Terus ada juga jualan berbagai macam merchandise. Menurut tim, Camp Store ini sudah berhasil membawa orang sampai melampaui ekspektasi. Orang-orang yang anak-anak yang pada mengunjungi di sini ya itu sampai lebih dari 13.000 yang udah bayar tiket, dan 1.200 tiket itu terjual setiap minggu, dan rata-rata nilainya untuk reservasi ke sini itu $98. Jadi kalian bisa hitung sendiri jumlahnya. Camp itu siap untuk ekspansi ke kota-kota lain juga dan secara internasional. Karena kalau kalian di websitenya sendiri itu untuk yang Doodles-nya adanya di Chicago. Tapi ada juga kota-kota lain di mana mereka punya integrasi sama brand-brand yang tradisional kayak Disney, Trolls, Paw Patrol. Ini pokoknya kalau anak-anak pasti nontonnya Paw Patrol. Itu ada di berbagai kota lain dan negara-negara lainnya juga. Terus kemitraan utama untuk Doodles kalau pas tahun 2023 itu sama Crocs. Kebetulan saya lagi pakai Crocs sekarang. Crocs ini dimana set edisi terbatasnya itu dijual dalam 24 jam, langsung habis, langsung sold out. Masing-masing dijual harganya $120. Dan ada juga selain Crocs itu koleksi kapsul Happy and Mellow dengan pakaian bertema holiday gitu, liburan, itu juga udah diluncurkan. Nah, terus berikutnya kalau udah Pudgy Penguins sama Doodles, terus ada Kleinosaurus. Kleinosaurus ini pemimpinnya koleksi NFT di Solana. Kleinosaurus tuh menonjol karena timnya tuh kuat. Mereka tuh asli native di NFT dan udah punya dedikasi untuk bikin merek karakternya sendiri yang berbeda. Desainnya itu animasi dino 3D seperti yang kalian bisa lihat, dan Kleinosaurus itu ada beberapa metrik yang menarik sih yang perlu kita tunjukkan di sini. Yang pertama, mereka udah pernah menjual mainan juga. Penjualan pertamanya 1.607 unit, masing-masing harganya 1 sol. Ada penjualan publik besar lagi segera selain yang pertama ini. Terus yang kedua, mereka juga aktif ekspansi digital di Instagram, mulai dari kampanye fokus pas bulan November tahun lalu, itu mereka sampai dapat lebih dari 40.000 followers. Terus hanya dalam sebulan aja. Terus mereka juga bikin animasi pendek, dan animasi pendek terbarunya kalian bisa cek sendiri di Instagram, itu dapat 240.000 likes sampai yang viewsnya 3,5 juta. Terus yang ketiga, hebatnya ini semua dilakukan tanpa pendanaan signifikan. Tidak dengar kami adanya fundraise bahkan yang privat sekalipun, dibandingkan sama yang Doodles sama Pudgy Penguins itu mereka dapat pendanaan jutaan dolar. Jadi itu merupakan hal yang hebat dari adanya Kleinosaurus. Kalau nggak salah kemarin yang beli HP-nya Solana, yang Saga itu juga dapat ini NFT-nya Kleinosaurus. Jadi bener-bener beli HP itu selain dapat airdrop dapat NFT Kleinosaurus. Luar biasa menarik sih, jadi kayak HP gratis hitungannya. Terus kalau ngomongin soal Kleinosaurus itu kan NFT di Solana, kita bisa ngomongin tren untuk narasi NFT di 2024 itu di mana Ethereum yang sekarang masih dominan. Memang ini tempat tinggalnya likuiditas yang paling gede, paling masif, whales ada di sana. Rumahnya NFT yang paling mahal kayak Fidenza, CryptoPunk sampai puluhan ratusan ETH itu bisa kehilangan dominasi. Dengan kebangkitan ekosistem di Solana dimulai dari DeFi akhir-akhir ini, saya nggak bakal terkejut kalau akan dominasi lanskap NFT di Ethereum mulai dikejar sama Solana. Dan itu ada beberapa alasan. Yang pertama, NFT sama utilitasnya itu bisa jadi lebih canggih dengan teknologi inovatif. Kayak kalau misalkan kita lihat di Solana itu ada teknologi compress NFT, ada XNFT, ada enforce royalty, ada banyak. Terus kalau kita lihat demografi NFT di masa depan nanti ya, saya
sih membayangkannya tidak bakal mampu bayar gas terlalu mahal. Mungkin misalkan mampu pun enggan, dan apalagi untuk tujuan adopsi mainstream. Terus yang ketiga, ya bukan cuma Solana doang, ekosistem NFT lain bisa dapat momentum. Jadi Solana nggak sendiri yang meraup pangsa pasar Ethereum. Kalau kita ngeliat di cryptoslam.io sekarang kan kayak Ethereum tuh masih memimpin, tapi Solana tuh mengejar di belakangnya. Dan di situ ada juga kayak Polygon. Terus nama-nama lain tuh sebenarnya kayak Immutable X atau Ronin atau Base, Zora, Frame, itu blockchain-blockchain yang siap mengambil pangsa pasar Ethereum. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian ngeliat nama Bitcoin di atas itu ada Ordinals yang memang meskipun kontroversial di kalangan komunitas Bitcoiner, tapi juga merupakan tempat NFT yang bisa dibilang valuable dari nilainya. Jadi kalau kita lanjut ngomongin khusus tentang ekosistem NFT Solana, itu memang di hari awalnya dipandang kayak tempat orang-orang ketinggalan Ethereum, terus mereka pengen cari alternatif yang lebih murah biar mereka bisa trading, bisa spekulasi secara terjangkau. Sejak itu udah berevolusi, udah bukan soal ini alternatif yang lebih murah doang. Buktinya komunitasnya sukses, dan itu terbukti sudah menghadapi tantangan besar banget kayak FTX collapse. Yang pertama kita bisa lihat contoh Madlets. Tadi kan udah ngomongin Clenosaurus, kita ngomongin dua contoh lainnya, yaitu Madlets. Ini muncul sebagai komunitas NFT yang top di Solana, dan tim itu aktif mengembangkan bursa juga loh. Exchange crypto mereka lagi bikin di Dubai kalau nggak salah lisensinya, dan itu punya fitur untuk kita bisa verifikasi proof of reserve-nya, bener-bener transparan. Mereka juga yang merintis dompet backpack, terus sama konsep NFT yang inovatif yaitu XNFT. Dan Madlets nih kalau menurut saya bisa dipandang sebagai CryptoPunks-nya Solana nanti di masa depan. Terus yang berikutnya itu Tensorians. Ini koleksi foto profilnya Tensor ya, PFP-nya Tensor. Ini marketplace NFT yang lagi naik daun. Kemarin tuh nyalip Magic Eden di tahun 2023. Padahal timnya jauh lebih kecil daripada Magic Eden. Dan Tensor itu kayak blurnya Solana bisa dibilang. Kalau mereka lagi ada program reward point, tidak menutup kemungkinan bisa meluncurkan token di masa depan nanti. Ini untuk kalau menurut saya, kalau misalkan kalian nge-follow banyak influencer NFT selain di ekosistem Ethereum, apalagi di Solana, kalian pasti sering ngeliat yang NFT Madlets, Clenosaurus, terus sama Tensorians ini. Ada juga sih yang kayak Quake dan lain-lain namanya, tapi mungkin kita nggak bakal punya waktu untuk bahas itu semua. Jadi untuk menutup, sebenarnya ada banyak sih tren-tren lainnya kayak barang koleksi, kayak kartu Pokemon semacam kayak begitu untuk bisa menjadi on-chain. Terus ada standar-standar token NFT yang baru tuh banyak banget yang belum kami explore di episode ini. Terus kayak marketplace semacam Blur itu bisa aja meledak popularitasnya di 2024. Terus merek-merek besar yang Web2 bisa berbondong-bondong FOMO masuk ke industri NFT. Terus sama NFT perpaduannya dengan finance ya, misalkan lending, perpetual, derivatif dan lain-lain itu juga bisa semakin meluas. Itu semua ada di luar dari jangkauan episode kali ini. Kalau ada yang pengen request kita bikin episode lebih lanjut tentang itu, bisa komen di bawah, atau kalau ada pertanyaan tentang yang sudah kita bahas hari ini bisa gabung ke semua medsos yang kami punya juga. Silakan, ada Telegram, Discord, bisa tanya-tanya lebih lanjut di sana. Intinya untuk menutup, ada ekosistem dan beberapa proyek NFT lain yang sudah kita bahas di narasi-narasi 2024 sebelumnya. Yang paling mirip tuh sebenarnya dengan blockchain games, karena dengan gaming ada banyak aset-aset digital yang bisa dalam berbentuk NFT. Dan mungkin kalau kalian nonton di sana ada contoh-contoh kayak yang tadi saya sebutin kayak Ronins gitu, itu bisa kalian jadikan referensi lebih lanjut untuk yang pengen nonton, mungkin belum nonton video itu. Oke guys, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat tentang narasi 2024 mengenai NFT. Kalau misalkan kalian suka video, jangan lupa kasih jempol. Kalau nggak mau ketinggalan video baru, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng bell notifikasinya biar episode baru udah muncul langsung kalian dapat notifikasi. Oke guys, terima kasih untuk nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya. Cheers.